menjelaskan akan kewajiban kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentaati beliau, sebab Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau mengutus seorang rasul tidak lain agar ditaati dengan izin Allah, karena tidak ada maknanya, tidak ada gunanya Allah mengirim atau mengutus seorang utusan jika tidak ditaati. Apa gunanya sebuah risalah? Apa gunanya sebuah ajaran? Apa gunanya sebuah petunjuk ketika tidak diikuti, tidak ditaati oleh manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah, diberikan kemudahan, diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan, sehingga pada malam hari ini kita kembali bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Malam hari ini insyaallah kita lanjutkan Quran surat An-Nisa, masuk pada ayat yang ke-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. اللهم صل على القرآن. Fala wa rabbika, maka sungguh demi Tuhanmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, hingga mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai pemberi putusan, fima syajara bainahum, pada perkara yang terjadi perselisihan di antara kalian. Tsumma la yajidu, kemudian mereka tidak mendapati, fi anfusihim, dalam hati mereka,
harajan, adanya rasa sempit, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya berserah diri. Mereka setuju, sepakat dengan sebenar-benarnya sepakat. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Ayat yang ke-65 sudah barang tentu memiliki kaitan yang sangat erat dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni berkaitan dengan persoalan ketaatan kepada Rasul Muhammad SAW, berhukum dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat sebelumnya, yakni pada ayat yang ke-60, Allah Subhanahu wa taala bicara tentang orang-orang yang mengklaim beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Quran, namun mereka enggan untuk berhukum dengan hukum Al-Quran. Sebaliknya justru mereka menginginkan berhukum dengan hukum selain Al-Quran atau disebut dengan tauhid. Dan ayat 61 menjelaskan kepada kita bahwa ketika mereka diajak untuk berhukum kepada apa yang Allah turunkan, diajak berhukum kepada Rasul Muhammad SAW, yakni kepada hadis, orang-orang munafik senantiasa enggan, senantiasa berpaling dari ajakan tersebut. Sementara itu pada ayat yang ke-62 sampai 63, Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang enggan, mereka yang tidak mau mentaati Rasul Muhammad SAW, tidak mau mengikuti hukum yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Tertimpa bencana, mereka pasti akan bersumpah-sumpah di hadapan Rasulullah bahwa mereka tidak menginginkan kecuali kebaikan. Dan dinyatakan oleh Allah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang Allah sudah tahu isi hati mereka, yakni kemunafikan. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk berpaling dan cukup memberikan peringatan kepada mereka. Sedangkan ayat 64 menjelaskan akan kewajiban kita kepada Rasul Muhammad SAW, yaitu mentaati beliau, sebab Allah Subhanahu wa taala mengirimkan atau mengutus seorang rasul tidak lain agar ditaati dengan izin Allah, karena tidak ada maknanya, tidak ada gunanya Allah mengirim atau mengutus seorang utusan jika tidak ditaati. Apa gunanya sebuah risalah? Apa gunanya sebuah ajaran? Apa gunanya sebuah petunjuk ketika tidak diikuti, tidak ditaati oleh manusia? Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-65 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita tentang hakikat orang yang tidak mau berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak mau berhukum dengan hukumnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran mengatakan fala wa rabbika, sungguh demi Tuhanmu. Jadi aslinya adalah la wa rabbika, ya, jadi aslinya susunannya adalah wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mentaukidkan atau memberikan sebuah penegasan, diulangi la 2 kali, sehingga fala wa rabbika la yu'minun, asalnya adalah fa wa rabbika la yu'minun, maka demi Tuhanmu mereka benar-benar tidak beriman. Artinya ayat ini menegaskan bahwa mereka siapa? Tentu saja mereka yang disebut-sebut di dalam ayat-ayat sebelumnya, yang diindikasikan munafik, orang-orang yang hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Allah katakan fala wa rabbika, sungguh demi Tuhanmu mereka itu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, memberikan keputusan fima syajara bainahum, pada perkara yang terjadi di antara mereka, thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapati adanya rasa sempit di dalam hati mereka, mimma qadaita, dari apa yang kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, di dalam ayat 65 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana sikap kita terhadap Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita wajib untuk menjadikan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah alias Quran alias sunnah Nabi sebagai hukum bagi perkara-perkara yang terjadi di antara kita. Yang kedua, kita tidak boleh ada rasa enggan atau rasa sempit, dalam arti ada rasa benci terhadap apa yang diputuskan oleh Rasul Muhammad SAW, atau dengan kata lain, tidak boleh ada rasa benci terhadap syariatnya Rasul Muhammad SAW. Yang ketiga, kita harus benar-benar taslim, maknanya tunduk, pasrah dengan hukum-hukum yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. 3 perkara ini menurut ayat 65 menjadi persyaratan iman kita. Karena Allah mengatakan mereka itu siapa? Mereka orang-orang munafik itu secara khusus, dan umumnya ya semua umat manusia. Tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan mukmin sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai pemutus di antara mereka. Maknanya tidak beriman sampai menjadikan sunnahnya Rasul Muhammad SAW, menjadikan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW alias syariat Islam sebagai hukum dalam perkara-perkara yang terjadi di antara mereka. Yang kedua, mereka belum dianggap beriman sampai di dalam hati mereka tidak ada rasa benci terhadap syariatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka disyaratkan agar bisa disebut dengan iman harus ada taslim, harus ada penyerahan diri, artinya ketundukan kepada syariatnya Rasul Muhammad SAW. Jadi di dalam ayat ini, ibu-ibu yang saya hormati dan bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati rahimakumullah, di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menegaskan agar kita benar-benar dianggap sebagai orang yang beriman. Iman ini kan bukan pengakuan kita saja, tapi persoalan iman ini diterima atau tidak oleh Allah. Artinya kita dianggap beriman atau tidak, ini bukan persoalan klaim sepihak kita, tetapi juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala, putusan Allah menyatakan kita ini beriman atau tidak. Nah, untuk mengukur kita beriman atau tidak, Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara-perkara yang wajib untuk diwujudkan oleh seorang yang beriman. Selain tentu saja mengimani adanya Allah, mengimani bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mengimani Al-Qur'an sebagai kitab Allah, dan mengimani perkara-perkara yang diwajibkan untuk diimani seperti surga, hari kiamat, neraka, dan seterusnya. Tapi tidak hanya itu, ada perkara-perkara yang juga menjadi barometer atau menjadi penentu bagi seseorang apakah dia beriman atau tidak. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa agar manusia itu dianggap beriman oleh Allah, maknanya imannya diterima oleh Allah, syaratnya adalah dia mau menerima, tunduk, tidak ada rasa benci, ya, mau menerima dan tunduk, tidak ada rasa benci terhadap syariatnya Rasul Muhammad SAW sebagai hukum pengatur di antara mereka di dalam kehidupan. Nah, disinilah maknanya tahkimus syariah, menjadikan syariat sebagai hakim, artinya sebagai hukum bagi kita. Ini adalah konsekuensi keimanan. Konsekuensi keimanan. Siapa yang tidak mau syariat Islam, tidak mau syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum yang mengatur kehidupan dia, maka keimanannya sangat dipertanyakan sesuai dengan ayat 65 ini. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, terkait dengan kita sampaikan sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan juga beberapa riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa pada satu peristiwa atau pada satu kesempatan antara Zubair bin Awam ini posisinya sepupunya Rasulullah. Antara Zubair bin Awam ini terjadi perselisihan dengan seorang laki-laki dari Madinah berkaitan dengan persoalan pengairan untuk sawah mereka. Kita tahu bahwa petani ini membutuhkan air, dan kalau misalnya irigasi, maka yang diairi pertama kali tentu adalah yang paling dekat dengan sumber mata airnya. Nah, waktu itu di Madinah ada seorang laki-laki yang memiliki sawah berdekatan atau berdampingan dengan sawahnya Zubair. Nah, sawahnya Zubair posisinya lebih tinggi daripada sawahnya si laki-laki dari Madinah ini. Maka air yang mengalir dari atas sudah barang tentu mengalir ke sawahnya Zubair dulu. Begitu cara mengalirkan air. Ini normal. Nah, pada satu ketika laki-laki dari Madinah ini cekcok dengan Zubair gara-gara masalah air tadi.
Inginnya si laki-laki Ansor ini, laki-laki dari Madinah ini, airnya ngalir ke sawahnya dia dulu. Sementara Zubair bin Awwam inginnya sawahnya dia dulu, baru kalau sudah cukup dialirkan ke bawah, normal sebagaimana mestinya. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, kemudian ini sampai kepada Rasul Muhammad SAW. Diputuskan oleh Rasulullah, wahai Zubair, kamu sirami sawahmu sampai cukup, yaitu hampir mata kaki. Jadi maknanya sudah cukup merata, semua sawahnya full dengan air. Setelah itu alirkan airnya untuk saudaramu. Berarti ditutup, bahasa Jawa ditutup galenge, kemudian otomatis air ini akan ngalir ke bawah ke sawahnya si laki-laki dari Madinah ini. Ketika mendapatkan putusan seperti itu dari Rasulullah, karena laki-laki ini mungkin lagi kerasukan ya setan, kebujuk oleh setan, dia emosi. Emosi, dia mengatakan, ini mesti gara-gara Zubair ini sepupunya Rasulullah, ini mesti dibela. Artinya dia menuduh Rasulullah SAW memberikan putusan seperti itu karena Zubair ini adalah sepupunya. Ini masalah berat sebenarnya, menuduh Rasulullah berbuat tidak adil karena ada unsur pembelaan terhadap keluarga. Ini kalau hakim biasa mungkin terjadi, tapi untuk Rasulullah ini merupakan tuduhan yang sangat besar. Jadi laki-laki ini menolak dengan putusan Rasulullah SAW ini. Maka turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Turun ayat 65 dari Quran surat An-Nisa ini. Ini menurut riwayat Imam Bukhari. Sedangkan menurut riwayat yang lain, ini berkaitan dengan orang munafik, di mana orang munafik ini tidak mau menerima putusan Rasulullah Muhammad SAW dalam perkara yang mereka perselisihkan. Akhirnya turun ayat, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ala kulli hal, apakah kita katakan ini turun berkaitan dengan kasusnya Zubair bin Awwam dengan laki-laki dari Madinah, ataukah turun berkenaan dengan kasusnya seorang munafik sebagaimana dalam riwayat yang lain? Jelas ayat ini berbicara secara general, secara umum, yaitu bahwa siapa saja yang tidak mau berhukum dengan hukumnya Rasul Muhammad SAW, tidak menerima dalam hatinya terhadap hukumnya Rasulullah, tidak mau taslim, tidak mau tunduk kepada hukumnya Rasulullah, maka berarti orang ini keimanannya dipertanyakan, dinafikan oleh Allah. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Tuhanmu mereka tidak beriman. Nah, disinilah kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, bertahkim atau berhukum kepada syariat Rasul Muhammad SAW, yakni kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah, ini menjadi konsekuensi keimanan. Karena itu seluruh ulama sepakat bahwa kaum muslimin tidak bisa membuat dan tidak boleh membuat hukum sendiri. Sebagaimana ayat-ayat yang sebelumnya telah kita sampaikan, bahwa semua wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan ayat-ayat yang lain yang sebelumnya juga sudah kita sampaikan, semuanya memberikan satu kesimpulan
penting, yaitu bahwa manusia, khususnya kaum muslimin ini, dalam kehidupannya dia tidak boleh menggunakan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu adalah manusia, hambanya Allah, ciptaannya Allah. Dia di dunia ini diciptakan oleh Allah dengan tujuan atau dengan maksud, yaitu mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mengabdi kepada Allah itu bukan berarti hanya sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Bukan itu. Mengabdi kepada Allah itu artinya dia menjalankan apa yang menjadi ketetapannya Allah di atas muka bumi ini. Berkaitan dengan hak Allah, dia tunaikan. Wujudnya sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain. Itu haknya Allah. Berkaitan dengan haknya manusia, dia tunaikan sesuai dengan ketetapan Allah. Dia tidak boleh mengambil harta manusia kecuali dengan cara yang ditetapkan oleh Allah, yang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak boleh memuaskan hasrat seksualnya misalnya kecuali dengan cara yang ditetapkan oleh Allah, yaitu nikah. Dia tidak boleh bekerja mendapatkan income, pemasukan, kecuali dengan cara yang memang dihalalkan oleh Allah. Dia tidak boleh melakukan berbagai macam perkara kecuali sesuai dengan garis yang telah ditetapkan. Maka kalau kita perhatikan, syariat Allah ini mengatur dari urusan masuk WC hingga masuk istana negara. Artinya tidak ada satupun perkara yang tidak diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perkara yang tidak ada hukumnya di dalam Islam. Apa? Tidak ada. Panjenengan tanya apa saja, pasti ada hukumnya di dalam Islam. Tentang bisnis, jangan bertanya, misalnya kalau saya berhutang begini, lalu ada persyaratan begini, ini hukumnya boleh atau tidak boleh? Dijawab oleh syariat. Kalau ada kepala negara begini, boleh atau tidak menurut syariat? Misalnya sekarang yang ramai, yang sedang viral adalah kebijakan terbaru terkait dengan pemungutan 3% dari karyawan yang gajinya UMR atau MK, 3% katanya untuk tabungan perumahan rakyat (APRA). Pertanyaannya, kalau misalnya panjenengan bertanya dari sisi perasaan manusia, kira-kira pada ikhlas atau enggak ikhlas? Jawabannya jelas enggak ikhlas. Itu jelas enggak ikhlas. Orang gajinya cuma 2,5 juta tabungan perumahan rakyat. Kalau itu kita nabung dengan gaji 2.500.000 ditabung per bulannya misalnya hanya sekian ribu, sampai kita mati belum dapat rumah itu sebenarnya. Jadi ini duit mau dikemanakan? Ya, itu saya tidak bisa jawab. Tapi kalau pertanyaannya boleh tidak menurut syariat Allah, jawabannya haram. Boleh tidak negara melakukan itu? Jawabannya haram. Sah enggak negara melakukan itu? Jawabannya tidak sah, batil. Ini kalau kita berhukum dengan hukum Al-Quran. Lah apa dalilnya? Banyak di dalam Quran maupun hadis Nabi SAW. Al-Quran mengatakan wala ta'khudhu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian mengambil harta di antara kalian dengan cara yang batil. Pertanyaannya, cara seperti itu batil atau tidak? Jelas batil. Ini saya yang kerja, keringat saya, kemudian setiap gajian saya harus nyetorkan 3%, misalnya seperti itu. Ini aturan apa dalam pandangan Islam? Tidak ada. Kita boleh ngambil hartanya orang
dalam Islam itu kalau bukan karena jasa kita, maka ada kompensasi yang namanya kompensasi pekerjaan atau kompensasi harta. Maka jual beli boleh karena ada saling tukar menukar. Itu pun harus disertai dengan ridho sama ridho. Sewa menyewa boleh, ada pertukaran harta, jasa dan harta. Kemudian kalau kita sedekah, kalau kita memberi, kalau kita kemudian hibah, boleh karena harta kita berikan dengan sukarela. Maka Nabi SAW mengatakan, la yahillu li muslimin an ya'khudha mala akhihi illa an thayyibi qalbin. Tidak halal bagi seorang muslim mengambil hartanya orang lain kecuali dengan kerelaan hati. Maka para fuqaha di dalam kitab-kitab mereka menjelaskan tentang satu bab yang disebut dengan bab ghasab. Ghasab itu artinya apa? Ghasab itu maknanya secara zalim. Secara zalim ini artinya apa? Orangnya tidak ridho yang kita ambil hartanya atau kita kuasai hartanya, atau tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, meski diridhoi tapi tidak sesuai. Nah, kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Nah, kembali ke ayat ini ya. Kembali ke ayat ini. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, apa konsekuensi kita terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya wajibut tahkim, wajib untuk dijadikan sebagai hukum. Maka seluruh ulama sepakat orang hukumnya haram membuat hukum atau keputusan undang-undang mengatur kehidupan dari hawa nafsunya atau akalnya sendiri. Wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Soal ini boleh atau tidak boleh, ini boleh dikerjakan atau tidak boleh, ini boleh diundangkan atau tidak boleh, ini boleh diambil dari rakyat atau tidak boleh, ini semuanya wajib merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena Allah lah pemilik kita, Allah lah pemilik alam semesta ini, Allah lah pencipta manusia dan alam semesta ini. Maka semuanya hakikatnya milik Allah, maka wajib mengikuti caranya Allah. Karena Dia yang punya, kita punya Allah. Alam semesta ini punyanya Allah. Semua yang ada di alam semesta ini punyanya Allah, termasuk harta yang kita pegang itu punyanya Allah hakikatnya. Maka cara menggunakannya, cara memperolehnya, ini semuanya diatur oleh Allah. Kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah. Jadi kalau misalnya kita bertanya, saya kan punya uang, boleh nggak uang saya kemudian saya belikan khamr? Jawaban Islam, haram. Lu kan uang saya, hak asasi saya kan itu kan, untuk saya belikan khamr atau saya belikan babi atau saya belikan apa, itu kan hak saya. Jawabannya, dari mana Anda punya hak? Dari mana kita punya hak? Kita ini hanya, mohon maaf, aslinya setetes air mani saja. Setetes air mani yang dipertemukan oleh Allah di dalam ibu kita, ya, ovum kemudian menjadi manusia, semuanya Allah. Dan kemudian kita lahir tidak punya apa-apa, Allah yang memberi. Kemudian dari mana kita katakan kita punya hak asasi manusia? Siapa yang ngasih hak? Pertanyaannya, kalau kita sebagai seorang mukmin yang percaya adanya Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Sang Maha Pencipta yang Maha Mengatur, maka mengatakan hak asasi manusia, hukuk insaniyah, hak asasi manusia, itu dari mana? Wajar kalau orang barat
mengatakan hak asasi manusia. Mau zina terserah saya, hak asasi saya. Mau minum khamr terserah saya, hak asasi saya. Mau ngedrak terserah saya, hak asasi saya. Mau pakai pakai katakanlah pakai narkotika dan semacamnya, terserah dia. Karena itu barat yang punya pemahaman hak kebebasan. Dari mana hak kebebasan itu muncul? Kebebasan itu muncul setelah mereka menafikan adanya peran Tuhan. Ada yang menafikan Tuhan karena ateisme, ada yang mengakui adanya Tuhan tapi tidak mengatur kehidupan. Tuhan tidak mengatur kehidupan. Itu paham sekuleris, paham barat. Sedangkan kita sebagai seorang mukmin, kalau kita ditanya Tuhan ada atau tidak ada? Ada. Siapa? Allah. Allah menurunkan syariat atau enggak? Menurunkan aturan atau enggak? Menurunkan cara hidup atau enggak? Jawabannya kalau enggak berarti ini orang kafir. Jawabannya harus iya, yaitu Al-Quran. Quran mengatur segala macam perkara apa enggak? Jawabannya iya. Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Saya turunkan, kata Allah, aku turunkan kepadamu wahai Muhammad Quran yang menjelaskan, tibyanan sebagai penjelas, likulli syai', bagi segala sesuatu. Nah, sehingga maknanya kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ada konsekuensi keimanan kita. Agar keimanan ini benar-benar iman adalah apa? Berhukum dengan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menolak hukumnya Allah, maka berarti keimanannya dipersoalkan oleh Allah. Ayat ini mengatakan, demi Tuhanmu sungguh mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad, maksudnya syariat kamu, bukan Muhammadnya, syariatmu sebagai hukum pemutus di antara mereka. Karena itu kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, ayat-ayat yang berbicara secara general mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ini surat Al-Maidah. Di ayat yang lain masih surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka fasik. Di ayat yang lain masih surat Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Ketika kita tidak berhukum dengan hukumnya Allah karena dorongan hawa nafsu, mungkin gak kuat ngempet atau ada kepentingan-kepentingan duniawi, maka minimal kita dinyatakan fasik dan zalim. Tetapi ketika kita tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah karena beranggapan hukumnya Allah tidak cocok atau tidak relevan, atau hukumnya Allah tidak memberikan keadilan, atau hukumnya Allah itu lebih rendah derajatnya daripada hukum buatan manusia, maka ini faulaika humul kafirun, yang seperti ini kafir. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan tahkim asy-syariah, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadi konsekuensi bagi keimanan kita. Demikian kaum muslimin jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.